الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: ثم أورد حديث عبد الله بن عمر. Kemudian Al-Muallif rahimahullah mendatangkan hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku datang dengannya. Wa aqul, dan aku mengatakan, yakni Asy-Syaikh rahimahullah, inna ma'na qawlihi la yu'minu ahadukum, sungguhnya makna ucapan beliau, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman. Maksudnya, la yablughu ahadukum kamalal iman hatta yakuna hawahu taba'an lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian mencapai kesempurnaan iman sehingga hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Nah, dan ini penafsiran yang hak. Jadi pernyataan la yu'minu artinya la yablughu kamalal iman. Tidak beriman maksudnya tidak sampai kepada kesempurnaan iman. Ini adalah penafsiran Ahli Sunnati wal Jamaah. Memang hukum asal dari suatu an-nafi, suatu peniadaan, adalah nafyu as-sihhah, bukan nafyul kamal. Peniadaan keabsahannya, bukan peniadaan kesempurnaan. Tetapi peniadaan itu bisa dialihkan pengertiannya kepada pengertian peniadaan kesempurnaan bila didapatkan indikasi yang menguatkan, qarinah yang menguatkan. Nah, seperti misalnya pernyataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini juga maksudnya adalah dia tidak mencapai kesempurnaan iman. Kenapa diartikan tidak mencapai kesempurnaan iman? Karena tidaklah mencintai untuk karena mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri adalah perkara yang mustahab, atau di dalamnya ada perkara wajib tetapi tidak membatalkan iman, ya. Tidak sampai membatalkan iman, sehingga dimaknakan la yu'minu artinya la yablughu kamal al-iman. Tidak beriman artinya tidak sampai kepada kesempurnaan iman. Baik. Karena ujung-ujungnya paling puncak seorang yang tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri adalah perbuatan maksiat. Itu paling puncak apabila dia tidak melaksanakannya. Dan kita tahu bahwa perbuatan maksiat tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak mengeluarkan dari Islam. Maka kalau diartikan la yu'minu, tidaklah dia beriman artinya dia keluar dari Islam, ini tidak tepat dengan perbuatan yang dilakukannya. Karena tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, tidak sampai pada batas kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Nah, demikian pula di sini. La yu'minu artinya la yablughu kamal al-iman. Tidaklah dia sampai kepada kesempurnaan iman. Nah, demikian pula yang menguatkan kembali permasalahan ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu mu'minun hina yashrabul khamra, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashrabul khamra hina yashrabuhu wa huwa mu'min. Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Al-hadis. Di mana beliau menyatakan dalam riwayat itu, tidaklah seorang peminum khamr ketika meminumnya dalam keadaan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia mukmin. Nah, dan beliau sebutkan pula wala yazni az-zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah seorang pezina ketika berzina dia dalam keadaan mukmin. Sekarang kalau kita artikan tidak beriman di sini dengan pengertian bahwa dia keluar dari Islam, ini tidak sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya adalah perbuatan maksiat. Seperti apa? Minum khamr, mencuri, zina, itu perbuatan maksiat. Jadi kalau diartikan bahwa ketika dia mencuri dia tidak mukmin dalam artian dia kafir, ketika dia minum khamr dia tidak mukmin dalam artian dia kafir, ketika dia berzina dia tidak mukmin dalam artian dia kafir, ini bertentangan dengan perbuatannya. Perbuatannya perbuatan maksiat, lalu kenapa dinyatakan dia kafir? Oleh karena itu para ulama mengartikan, memaknakan pernyataan dalam riwayat itu, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Artinya bahwa dia tidak sampai kepada kesempurnaan iman. Sama juga dalam riwayat ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya.
Kata Syekh, artinya tidaklah salah seorang dari kalian mencapai kesempurnaan iman. Tidaklah mencapai kesempurnaan iman. Ya. Sekali lagi kita tegaskan bahwa ini adalah penafsiran ahli sunnati wal jamaah, karena mereka tidak mengkafirkan seorang mukmin hanya dengan perbuatan maksiat. Yang mengkafirkan seorang mukmin itu adalah perbuatan kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbuatan maksiat itu mengurangi kesempurnaan iman. Nah, kemudian kata beliau, hatta yakuna hawahu tab'an lima jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi coba antum perhatikan di sini, ya, untungnya riwayat ini adalah lemah. Wa illa di dalamnya iskal, ada ganjal. Bagaimana ganjalannya? Kalau dinyatakan bahwa seorang tidak sampai kepada kesempurnaan iman tatkala hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang timbul pertanyaan, apakah ketika hawa nafsu seseorang bertentangan, berlawanan, menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dinyatakan sebagai mukmin? Ketika dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya, meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau terima dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang seperti ini mukmin? Apa jawabannya? Hanif, kharijun minal millah. Ya, seperti pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau hawa nafsunya tidak mau terima, beda dia bila tidak melaksanakan tapi menerima. Bila dia tidak melaksanakan tapi menerima, ini kabirah minal kabair. Ya. Misalnya Rasul menetapkan begini wajib, ya, dia meninggalkan. Tapi dia menerima. Memang itu ditetapkan oleh Rasul. Ya. Kemudian yang ini haram, tapi dia melaksanakannya. Namun dia terima kalau ini adalah haram. Ya. Ini kabirah minal kabair. Nah sekarang kalau ada seandainya seorang punya hawa nafsu tidak mau mengikuti, tidak mau terima apa yang telah disunnahkan, apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia mukmin? Al-jawab, la. Ya, ini adalah perbuatan kaum munafiqin yang dinyatakan oleh Allah Jalla wa Ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Kata Allah dalam ayat ini, apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka ingin untuk berhukum kepada taghut, yaitu yang selain hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar kepada at-taghut. Nah, siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah orang-orang munafiqun, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Ya, Umar ibn Khattab, tatkala ada orang yang tidak mau mengangkat urusannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipenggal oleh beliau, yang menunjukkan bahwa orang ini telah melakukan riddah, ya, kemurtadan yang keluar dari Islam. Nah, kalau ada seorang yang hawa nafsunya tidak mau mengikuti, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan dia kafir atau imannya kurang sempurna? Al-jawab, kafir. Kafir atau kurang sempurna? Kafir, keluar dari Islam. Ya, yang tidak mau mengikuti
hawa nafsunya tidak mau mengikuti dan terima kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya, bukan hanya sekedar tidak sampai kepada kesempurnaan iman, tapi kafir, keluar dari Islam. Jadi kalaupun seandainya riwayat ini sahihah, bisa dinyatakan la yu'minu ahadukum, artinya nafyu al-iman. Nah, laqad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi shafiyan nasi'an. Sungguh telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dalam keadaan shafiyan nasi'an, dalam keadaan bersih dan mengkilau. Safi itu bersih, nasi'ah, nasi' itu artinya kemilau. Nah, sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, taraktukum ala bayda'a naqiyya lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih, bersih, yang malamnya seperti siangnya, malamnya saja seperti siangnya. Menunjukkan betapa terang benderangnya keadaan yang beliau tinggalkan. Ya. Nah, kitabullah wa sunnah tidaklah menyimpan daripadanya kecuali orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka. Baik. Unzur ila ahkami, lihatlah kepada hukum-hukumnya. Hal tajidu fiha syai'an tunkiruhu al-uqul as-salimah? Lihatlah kepada hukum-hukum beliau. Apakah engkau mendapatkan padanya sesuatu tunkiruhul uqulus salimah, yang akal-akal sehat, akal-akal selamat mengingkarinya? La wallahi, tidak demi Allah. Bal kullu ma fihi, bahkan seluruh apa yang ada di dalamnya, tu'ayyiduhul uqulus salimatu, dikuatkan oleh akal-akal yang sehat, akal-akal yang selamat. Jadi kalau ada akal atau logika yang tidak menerima apa yang diberitakan, apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti akal itu adalah akal yang celaka, akal yang sakit. Ya. Al-uqul al-maridah. Nah, akal atau logika yang sakit, yang tidak selamat. Sebab apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti sesuai dengan akal dan logika yang sehat dan selamat. Nah, walaupun akal dan logika kita mungkin tidak mampu untuk mencernanya, selama apa yang beliau bawa itu datang berupa Al-Quran atau sunnah beliau yang sahihah, sabitah, kita menyatakan pasti seperti apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dustakan akal kita dustakan logika kita selama riwayat itu benar. Nah, baik. Kemudian, fa innahu ainul haq, karena apa yang beliau bawa itu adalah semata-mata kebenaran. Wa mahdhul hikmah, dan hikmah yang murni. Nah, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu imma khabar, pemberitaan, wa imma hukum. Imma hukum. Kalau yang beliau bawa itu adalah al-khabar, maka bagaimana cara kita mensikapinya? Adalah dengan at-tasdiq, yaitu membenarkan segala apa yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang dibawa oleh beliau itu adalah hukum, bagaimana kita mensikapinya? Kita mensikapi hukum yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah dengan mengamalkannya, mentaatinya. Nah,
Dan ini adalah konsekuensi daripada kita mengucapkan wa anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh. Bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah bahwa pengertian dari wa anna Muhammadan Rasulullah tasdiquhu fima akhbar atau ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa tinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Ya. Kata beliau bahwa pengertian dari wa anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar atau tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beliau pada setiap apa yang beliau beritakan. Ya. Kemudian ta'atuhu fima amar wa tinabu ma naha anhu wa zajar, mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak diibadahi Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau. Maka ini mengandung 3 perkara. Menjadi konsekuensi kita mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, membenarkan setiap apa yang beliau beritakan. Yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Yang ketiga yaitu tidak boleh kita mengibadahi Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, ini konsekuensi ketika kita menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah. Baik. Kemudian wa innahu fa innahu ainul haqqi wa mahdhul hikmah. Maka sungguhnya apa yang beliau bawa itu adalah semata kebenaran dan hikmah yang murni. Ma innahu haqqun qa'imun bi nafsihi la yahtaju ila syahid. Disertai pula sesungguhnya apa yang beliau bawa itu adalah haqqun qa'imun bi nafsihi, hak yang berdiri sendiri. La yahtaju ila syahid. La yahtaju ila syahid, tidak membutuhkan kepada penopang. Ya, tidak membutuhkan kepada penopang. Sehingga apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidak butuh kita nyatakan oh iya benar karena penelitian kedokteran telah membuktikan demikian. Tidak butuh itu. Ya. Atau apa yang diberitakan oleh Rasul kita nyatakan oh iya benar karena penelitian teknologi membuktikan demikian. Itu tidak butuh. Ya. La yahtaju ila syahid, tidak membutuhkan satu penopang pun. Sebab apa? Segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah haqqun qa'imun bi nafsi, kebenaran yang berdiri dengan sendirinya. La yahtaju ila syahid, tidak membutuhkan kepada satu penopang pun. Ya. Nah, sehingga tidak membutuhkan pembuktian-pembuktian dari ilmu pengetahuan yang lainnya. Tidak dari kedokteran, tidak dari teknologi, tidak dari budaya, tidak dari apa saja. Ya. Karena itu kebenaran semata. Nah, kalau itu adalah amal, perbuatan yang kita diminta untuk mentaati Rasulullah SAW, tidak perlu kita meyakini akan kemanfaatan mengamalkannya, kepentingan mengamalkannya, kecuali setelah kita mengetahui hikmahnya. Tidak perlu dan tidak butuh demikian. Ya. Misalnya ada yang mengatakan, makanya Rasulullah SAW yang mensyariatkan puasa karena puasa itu membuat kesehatan, yang menunjukkan benarnya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini tidak dibutuhkan. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh beliau itu pasti benar. Ya, walaupun kita tidak tahu bahwa itu membawa kepada kesehatan misalnya. Nah, ya. Dan ini termasuk dari perkara yang sedikit memberat-beratkan diri, atau termasuk perkara yang kurang penting,
tatkala kita menyibukkan diri dengan mencari hikmah-hikmah dari setiap amal yang kita laksanakan. Ya. Kalau sholat hikmahnya begini, begitu, segala macam. Ya. Kemudian puasa begini, begitu, dan segala macam. Ya. Demikian pula zakat, demikian pula haji. Rasanya tidak mantap hati kita kalau mengamalkannya tanpa mengerti apa hikmahnya untuk kita. Ya. Ini bukan sikap seorang yang mukmin dengan keimanan yang sempurna. Ya. Bila dia tidaklah mantap di dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kecuali dia tahu kemanfaatannya. Seorang yang mukmin dinyatakan dia mukmin karena dia percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwa ini adalah kebenaran dan di dalamnya pasti mengandung maslahat dan manfaat. Ya. Maka kalau seandainya kita tidak tahu apa hikmah, apa rahasia di balik sholat itu, apa hikmah, apa rahasia di balik puasa, apa hikmah, apa rahasia di balik zakat, haji, etika, umrah, dan yang lainnya, ya, tetap kita meyakini bahwa itu adalah kebenaran, ya, yang sedikit pun tidak akan mengurangi kemantapan kita untuk mengamalkannya, ya, dan tidak pula mengurangi ketumbuhan kita untuk mengamalkannya. Nah, karena itu tidak berpengaruh kepada keimanan kita. Sebab pada dasarnya kita yakin apa yang dibawa oleh beliau itu adalah kebenaran yang berdiri dengan sendirinya. Qa'imun bi nafsihi la yahtaju ila syahid. Tidak membutuhkan satu penopang pun. Nah. Tapi kalau kemudian seandainya ya, ternyata ada pembuktian dari ilmu pengetahuan yang lain akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hikmah yang dicapai dari amal yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini kemudian menambahi kemantapan iman kita di atas kemantapannya, hadza khairun ala khair, ya, karena menambahi kebaikan di atas kebaikan. Nah, tapi bukan berarti kalau kita tidak mengetahui yang demikian itu mengurangi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai menyibuk-nyibukkan diri. Ya. Sekarang ini ada ilmu yang mereka diistilahkan oleh al-hizbiyun dengan I'jazul Quran. Ya. Diistilahkan oleh mereka dengan I'jaz Al-Quran, yakni kehebatan-kehebatan Al-Quran yang dibuktikan melalui penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian ilmiah. Ya. Nah, jadi mereka bahas ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran, kemudian mereka buktikan kebenaran ayat ini, ya, dengan penemuan-penemuan, dengan penelitian ilmiah. Ya. Riset-riset yang mereka lakukan atau yang dilakukan oleh mungkin para ahli-ahli barat. Mereka istilahkan dengan I'jazul Quran yang menunjukkan bahwa Quran itu adalah benar. Ya. Seperti ini sungguhnya adalah ilmu yang melalaikan kita daripada kitabullah wa sunnah. Ya. Nah, menyibukkan diri dengannya adalah perkara yang abad, yang tidak besar kemanfaatannya. Sebab apa? Ada atau tidak ada pembuktian itu, Al-Quran itu haqqun qa'imun binafsihi la yahtaju ila syahid. Adalah kebenaran yang berdiri dengan sendiri, tidak membutuhkan penopang apapun. Kalau ada penopangnya lalu benar. La. Al-Quran itu sudah benar dengan sendiri. As-Sunnah itu sudah benar dengan sendiri. Sehingga tidak membutuhkan pembuktian-pembuktian ilmiah tadi. Ya. Nah, lagi pula menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang demikian itu melalaikan kita dari ilmu-ilmu yang lebih penting di dalam Al-Quran. Ya. Ilmu tajwid, ilmu tafsir yang sedemikian dalam. Ya, ilmu sunnah yang sedemikian dalam. Nah, seperti ucapan mereka yang menunjukkan akan benarnya la ilaha illallah seperti yang diyakini oleh umat Islam. Ya.
karena pernah ditemukan di wilayah tertentu ada pohon yang terukir dalam bentuk tulisan la ilaha illallah. Nah, ini mereka katakan ini menunjukkan kebenaran umat Islam. Ya Allah, masa yang menunjukkan kebenarannya karena ada pohon itu? Ya, Al-Quran, As-Sunnah sudah diturunkan dari atas 7 langit sana. Ya, bukan hal yang gampang. Lalu kamu kuatkan hanya dengan adanya pohon yang berukiran seperti la ilaha illallah. Ya, atau ucapan mereka juga, coba kamu perhatikan katanya. Ya, onta itu kalau terbalik kakinya di atas, itu seperti tulisan Allah. Ya, seperti tulisan Allah. Nah, mereka istilahkan yang seperti ini ijazul Quran. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa keuntungannya? Nah, setelah onta terbalik itu katakan seperti tulisan Allah, apa? Menunjukkan kebenaran adanya Allah. Nah, itu kan hanya karena onta terbalik terus menunjukkan adanya Allah. Nah, ada tidak adanya onta terbalik itu, Allah itu ada ya. Ya. Allah itu ada. Nah, yang tidak bisa diingkari oleh akal, fitrah, dan logika manusia. Nah, seperti dialog yang pernah kita sebutkan antara Abu Hanifah dengan orang-orang yang mengingkari adanya Allah. Baik. Jadi, ucapan beliau ini adalah ucapan yang patut kita ukir dengan tinta emas. Ya. Yang menambah kemantapan kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Innahu haqqun qa'imun binafsihi la yahtaju ila syahid. Hak yang berdiri dengan sendirinya tidak membutuhkan kepada penopang. Nah, li'annahu syar'ullahil munazzal wa dinuhul mukammal. Karena apa yang beliau bawa itu adalah syariat Allah yang diturunkan dan agamanya yang disempurnakan. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan pula bagi kalian nikmatku. Dan aku ridha Islam adalah agama bagi kalian. Al-Maidah ayat yang ketiga. Nah, fa'ayyu hukmin tajiduhu fi fa'lam annahu 'ainul hikmah. Wa lubbul 'adl wa ghayatus salah wal islah. Maka hukum yang manapun, apabila engkau mendapatkannya pada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fa'lam, maka ketahuilah, annahu 'ainul hikmah, bahwasanya itu adalah semata al-hikmah, wa lubbul 'adl, dan lub al-'adl, inti daripada keadilan, wa ghayatus salahi wal islah, dan puncak dari kebaikan dan perbaikan. Nah, ini adalah keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, sehingga muncul kemantapan kita untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ya'lamu dzalika man yata'ammalu ahkam Allah allati hamalaha ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kitabin wa sunnah. Mengetahui yang demikian itu, siapa saja yang mau memperhatikan hukum-hukum Allah yang telah membawanya kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa kitab maupun sunnah. Walaqad qala salawatullahi wa salamuhu alaihi, dan sungguh telah bersabda, semoga salawat Allah dan keselamatannya atas beliau, taraktukum 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan yang putih, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang menyimpang daripadanya setelahku, melainkan orang yang celaka.
Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Majah dan juga Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Silsilah dengan nomor hadis 937. Nah, jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar, merupakan hak yang murni. Nah, maka barang siapa yang meragukan kebenaran ini, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Orang yang ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, sebab keraguan itu adalah perkara yang harus tidak ada di dalam keimanan. Ya. Bukankah kita ingat bahwasanya al-yaqin itu konsekuensi daripada la ilaha illallah yang harus meniadakan asyak. Ya. Bahwasanya al-yaqin adalah perkara yang harus meniadakan keraguan di dalam keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kafir, keluar dari Islam. Ya, misalnya ada orang yang ragu, ya, benar enggak apa yang disebutkan oleh Nabi? Ragu dia. Dalam keadaan dia tahu bahwa riwayatnya sahihah fil Bukhari wa Muslim. Ya, tapi dia ragu. Ya. Nah, seperti misalnya dia ragu terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Kalau lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah. Karena pada salah satu sayapnya adalah racun dan pada sayapnya yang lain adalah penawar. Dia, padahal dia tahu bahwa riwayatnya sahihah, ya, disahihkan oleh para ulama. Nah, tapi dia ragu, jangan-jangan nggak benar. Ya, masa sih? Saya lihat-lihat nggak ada kok. Ya. Nah, maka orang yang seperti ini kafir, keluar dari Islam. Tapi dengan syarat apa? Dia tahu bahwa ini benar datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia menolaknya karena riwayat itu dhaifah, ini lain pembahasannya. Ya, atau dia menolaknya karena dia ragu bahwa riwayatnya itu datang dari Nabi. Jadi dia meragukan riwayatnya datang dari Nabi, bukan meragukan apa yang dinyatakan oleh Nabi. Beda ya. Ini dua permasalahan yang beda. Meragukan riwayatnya apakah sampai kepada Nabi, apakah benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak keluar dari Islam. Ya. Nah, bahkan ini adalah sikap kritis yang bisa dimiliki oleh talibul ilm ketika dia melihat riwayat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan datang dengan jalan yang ganjil. Nah, baik. Tapi kalau dia meragukan apa yang dibawa oleh Nabi, meragukan apa yang dibawa oleh Nabi setelah dia tahu bahwa ini datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kafir, keluar dari Islam. Nah, baik. Kalau dia beriman, dia mempercayai berita itu setelah adanya pembuktian, ini juga kafir, keluar dari Islam. Karena berarti dia tidak beriman kepada Nabi, tapi beriman kepada pembuktian ilmiah tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman, kita harus memantapkan keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita meyakini bahwa semua apa yang dibawa oleh beliau adalah hak yang berdiri dengan sendirinya tanpa butuh penopang. Kalau datang penopangnya, ini min bab qaulihi ta'ala, sebagaimana pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, liyatma'inna qalbi, sehingga hatiku semakin tenang. Bukan artinya kita ingkar kepada Nabi, tapi menambahi kemantapan kita di atas kemantapannya. Keyakinan kita di atas keyakinannya.
ziyadah khairin ala khair. Baik. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأثر عن الشعبي. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan al-athar dari ucapan asy-Sya'bi. Kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumatun. Dahulu antara seorang dari kalangan munafiqin dan seorang dari kalangan Yahud ada pertengkaran. Faqala al-Yahudi, nata'atam ila Muhammadin. Berkata Yahudi, mari kita berhukum kepada Muhammad. Yahudi ini jauh lebih ringan. Ya. Bahkan dalam masalah ini jauh lebih baik daripada munafik tersebut. Arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah. Dia tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil sogokan. Wa qala al-munafiqu natahakamu ila al-yahud. Berkata al-munafik, kita berhukum kepada al-yahud li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwah. Karena dia tahu bahwasanya mereka itu mengambil sogokan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, ar-rashi wal murtashi finnar, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang menerima sogokan tempatnya di dalam api neraka. Apa yang disebut dengan rishwah? Ar-rishwah itu adalah ihqaqu batil wa ibtalu haq. Sogokan yang diancam di sini yaitu ihqaq batil wa ibtalu haq. Membenarkan yang batil dan membatilkan yang hak. Membatilkan yang hak. Nah, maka kalau dalam rangka untuk mengambil haknya yang telah dirampas, kemudian dia memudahkan itu dengan memberikan sesuatu, ya, menurut sebagian ulama yang demikian ini tidak termasuk daripada rishwah, karena dia tidak membatilkan yang hak atau menghakkan yang batil. Nah, dia memberikan sebagian harta itu karena haknya telah dirampas, sehingga dia menuntut akan haknya. Maka ini bukan rishwah. Tetapi kalau dia sempat mengambil apa yang bukan menjadi haknya dengan apa yang dia berikan dari harta itu, maka itu adalah sogokan. Seperti misalnya dia tidak pantas menduduki sebuah jabatan. Tidak pantas menduduki sebuah jabatan. Dia kurang kemampuannya, tapi untuk dia bisa mendapatkan itu karena dia ambisius, dia mudahkan dengan pelicin uang yang diberikan kepada pihak tertentu. Maka ini disebut dengan rishwah. Ya. Nah, disebut dengan rishwah. Beda dengan seorang yang dia sudah melamar akan suatu pekerjaan yang dia ahli di dalamnya, dia bisa melaksanakannya dengan baik, yang sepantasnya dia juga bisa mendudukinya, ya, dan dia sudah melalui semua prosedurnya dengan baik. Tapi kebiasaan sebuah instansi misalnya tidak akan memberikan pekerjaan itu kecuali dia memberikan sejumlah uang. Maka yang seperti ini menurut sebagian ulama, ya, bukanlah sogokan, bukan rishwah. Kenapa? Karena tidak ada di dalamnya dia mengambil hak yang bukan menjadi haknya. Tidak ada ihqaq batil atau ibtal hak. Nah, maka ketentuan daripada rishwah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli ilmu, di antaranya Syekhuna Muqbil rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan ar-rishwah yaitu ma fihi ihqaq batil wa ibtalu haq. Apa yang ada di dalamnya membuat hak suatu perkara yang batil dan membatilkan suatu yang hak. Nah, fattafaqa ayyatiya kainan fi Juhayn. Maka keduanya sepakat ayyatiya kainan fi Juhayn, bahwa keduanya mendatangi seorang dukun di wilayah Juhayn. Fayatahakama ilaih, maka keduanya berhukum kepadanya. Fanazalat
Maka turunlah ayat alam tara ilal ladzina yaz'umun. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menyangka al-ayat? Artinya al-ayat. Membacanya al-ayat atau al-ayat. Baik. Al-ayat. Karena takdirnya iqra'il ayata ila akhiriha atau ila kamaliha atau bihadzal ma'na. Nah, bacalah ayat ini sampai sempurna atau sampai akhir. Wal maqsud bihi al-munafiq. Yang dimaksudkan dengan ayat ini kata Syekh rahimahullah adalah al-munafiq. Wa qila nazalat fi rajulaini iqtaqama. Menurut pendapat yang lainnya, ayat ini turun pada dua orang yang bertengkar. Faqala ahaduhum, berkata sebagian mereka, salah seorang di antara mereka, natarafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat urusannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akharu ila Ka'b bin al-Ashraf. Berkata yang lain, kita angkat kepada Ka'b bin al-Ashraf ila akhir qissah. Wa hadhihi al-qissah allati qablaha yu'khadhu minhuma. Kisah ini dan yang sebelumnya, yaitu dari ucapan Sya'bi, diambil dari keduanya, yaitu pelajaran anna man radda hukman min ahkami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karihan lahu muhibban li ghairihi fa innahu kafara walau kana fi mas'alatin wahidatin. Ya. Kata beliau, diambil pelajaran dari dua kisah ini. Barang siapa yang menolak satu hukum dari hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karihan lahu, dalam keadaan dia benci kepadanya, muhibban li ghairihi, dan dalam keadaan cinta kepada yang selain, fa innahu kafar, maka dia telah kafir, walau kana fi mas'alatin wahidah, walaupun hanya pada satu permasalahan saja. Ya. Misalnya masalah jenggot, dia tidak terima kalau umat Islam itu diharuskan berjenggot dalam keadaan dia tahu bahwa ini datangnya dari Rasul. Tidak suka dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang seperti ini, walaupun hanya dalam masalah jenggot saja, katakan dia kafir keluar dari Islam. Ingat, kapan dia kafir keluar dari Islam? Kalau dia meninggalkan itu dalam keadaan apa? Benci, ya, tidak terima dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tahu itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda yang meninggalkannya karena kezalimannya terhadap dirinya sendiri. Dia tidak benci dan tidak pula tidak terima, ya terima. Memang semestinya umat Islam itu begitu. Ini hukumnya wajib. Dia tahu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tinggalkan ya karena hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya yang ingin ikut-ikutan dengan kebanyakan orang. Atau dia merasa dia tidak mampu melawan kebiasaan masyarakatnya. Ya, masa yang lainnya tidak berjenggot, saya berjenggot sendiri. Walaupun saya tahu ini baik, ini diwajibkan oleh Nabi, saya terima itu. Maka yang demikian ini disebut dengan kabirah minal kabair. Salah satu dosa daripada dosa besar. Nah, kemudian kata beliau, wa hadza ma hamada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ayyaqula dzalikal munafiq. Inilah yang membawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau membunuh orang munafik itu. Li'annahu kariha, karena orang itu membenci hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yarda bihi. Karena dia membenci hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ridha dengannya. Wa habba hukma Ka'b bin al-Ashraf. Ka'b bin al-Ashraf, dan dia lebih menyukai hukum Ka'b bin al-Ashraf. Nah, jadi jangan sampai kita membenci satu syariat. Orang yang meninggalkan satu syariat, ya, dalam keadaan dia terima, dia tidak benci, itu lebih ringan dibanding yang melaksanakannya tapi dia benci. Ya, dia laksanakan tapi dia benci. Nah, atau dia ingkari hukumnya, itu lebih berat. Karena yang melakukan demikian ini
adalah orang kafir yang keluar dari Islam. Ya. Seperti orang yang sholat dalam keadaan dia mengingkari hukum wajibnya sholat yang 5 waktu. Ya, ini menentang Allah dan Rasulnya. Ya, melawan Allah dan Rasulnya. Maka dia kafir keluar dari Islam. Baik. Atau dia melaksanakan haji dalam keadaan dia tidak suka, benci kepada amalan haji itu. Ya. Nah, dia melaksanakannya karena ikut-ikutan orang. Illa pada hakikatnya dia beranggapan bahwa amalan haji itu perkara yang menyulitkan atau perkara yang hanya sungguhnya rekayasa orang Arab dan sebagainya. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Bahwa haji itu hanya rekayasa orang Arab. Nah, Allah musta'an. Maka yang seperti ini adalah kafir keluar dari Islam. Baik. Kemudian saya jadi teringat. Tapi ini untuk para ummahat dan akhwat ya. Satu bahasan di mana mereka antara jurang yang curam dengan keselamatan. Artinya sedikit saja perbedaannya antara dia selamat dari kekafiran atau dia jatuh ke dalam kekafiran. Yaitu wanita yang tidak mau dita'adzub misalnya. Ya. Antara dia jatuh ke dalam kekafiran dengan dia selamat daripada kekafiran benarnya tipis sekali. Tergantung apa yang ada di dalam hati. Ya. Kalau dia tidak mau melakukan itu dalam rangka karena dia benci, tidak suka. Ya. Padahal dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya. Tidak suka, tidak pantas ini pendiskreditasi terhadap wanita. Bertentangan dengan emansipasi, kebebasan wanita dan sebagainya. Benci dia. Maka yang ini membatalkan keislamannya. Hanya dalam masalah ta'adzub, iya, walaupun dalam masalah ta'adzub. Ya. Tapi ada yang tidak mau melakukannya karena saya punya rasa cemburu yang besar, misalnya. Saya tidak sanggup begini. Dia memikirkan masalah-masalah yang timbul untuk dirinya. Atau hal-hal yang dia memang tidak mampu nanti menahan apa yang bisa menimbulkan kerusakan di belakangnya. Bukan karena dia benci kepada syariatnya. Dia nyatakan itu disyariatkan oleh Allah, dilakukan oleh Nabi. Masya Allah. Baik, maka yang seperti ini selamat daripada kekafiran. Nah, selamat daripada kekafiran. Baik. Nah, sebetulnya ada ayat yang menguatkan masalah ini. Terlepas daripada kisah yang disebutkan, yaitu firman Allah Jalla wa'ala. Apa Allah nyatakan? Wa karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Apa ayatnya? Syahid dari ayat itu adalah pernyataan Allah, wa karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah membatalkan, membinasakan amalan-amalan mereka. Kemudian kata beliau, wa min huna aidan na'khudh. Dari sini juga kita ambil anna man sabdala syar'a Allah bil qawanin, bahwasanya barang siapa yang mengganti syariat Allah dengan undang-undang, peraturan-peraturan manusia, mu'taqidan anna al-qawanina ahsan fi nadharihi fa innahu qad kafar, dengan meyakini bahwasanya undang-undang itu jauh lebih baik dalam pandangannya, yakni daripada hukum Allah, fa innahu qad kafara wa kharaja minal Islam. Bisa berdizalik, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari Islam dengan sebab perbuatan itu. Keluar dari Islam. Nah, lakin in hakama bi hukmi ghairi, akan tetapi apabila dia berhukum dengan hukum yang selain Allah, disababin minal asbab, karena sebuah sebab dari sebab-sebab yang ada, ma'a ilmin, disertai dengan pengetahuan, di anna hukmallahi huwal haq, bahwasanya hukum Allah itu adalah yang benar. Fa innahu hinama yuqaddima ghairahu wal halu hadhihi yu'tabaru 'asiyan,
maka sungguhnya dia, tatkala dia mengedepankan hukum yang selainnya, dan kondisinya seperti ini, dia dianggap sebagai pelaku maksiat, fasiqan, seorang yang fasik. Nah, fasik artinya kharijun anit ta'ah, keluar daripada ketaatan. Itu makna fasik. Wali'annahu hina'idh, dan karena dia pada waktu itu yakunu qad ata haraman, dia telah melakukan perkara yang haram, walam yakhruj minal Islam, dan dia tidak keluar dari Islam. Wa hadha huwa al-qaulul fasl fil mas'alati fima adhan wa a'taqid. Dan ini adalah pendapat yang menuntaskan dalam permasalahan ini menurut apa yang aku anggap dan aku yakini. Demikian pernyataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa ala kulli hal, mengingkari, membenci, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, ini adalah kekafiran yang mengeluarkan daripada Islam. Nah, mengeluarkan daripada Islam. Baik. Jadi mengerikan sekali apabila kita mendapatkan seorang Muslim dalam keadaan dia tahu ini hukum Allah dan hukum Rasulnya, kemudian dia membenci atau berpaling kepada yang selain keduanya. Ya. Nah, dan ini yang menjangkiti kebanyakan dari orang-orang yang tidak mau memperdalam at-tauhid. Ya. Dia sangka tauhid itu cukup, Islam itu cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan mengambil undang-undang dan hukum-hukum manusia selain hukum Allah itu tidak membawa kepada kekafiran. Nah, kalau seandainya mereka membaca kitabullah was sunnah, niscaya bulu kuduk mereka akan merinding. Ya, mendengarkan ancaman-ancaman Allah, vonis-vonis dari Allah dan Rasulnya tentang orang-orang yang tidak mau terima kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sekarang kalau kita ditanya, apa di antara faktor yang membuat seorang Muslim tidak mau menerima hukum Allah dan Rasulnya? Atau seorang yang mengaku Muslim tidak mau menerima hukum Allah dan Rasulnya? Kalau dengan gampangnya kita melihat sekarang negeri-negeri Islam atau negara-negara yang dihuni oleh kaum muslimin, mereka muslimun. Tapi kenapa mereka kok tidak bisa mau tunduk menerapkan hukum Islam? Kenapa? Nah, di antara faktornya, satu karena lemahnya keyakinan mereka terhadap Islam. Ya. Nggak yakin mereka kalau hukum Islam ini bisa membawa kepada kemaslahatan hidup mereka berbangsa dan bernegara. Ya. Ini satu. Faktor yang kedua karena adanya at-talbis. Ya. At-talbis, di mana pengkaburan-pengkaburan itu diupayakan oleh mereka al-kuffar untuk membuat kaum muslimin ragu terhadap agamanya sendiri. Ya. Seperti misalnya propaganda-propaganda mereka mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang kejam, hukum yang kurang menghargai hak asasi manusia. Ya. Seolah-olah kalau diterapkan hukum Islam itu terbayang oleh mereka hukum yang sedemikian kejam tanpa belas kasih. Sebagai contoh misalnya kalau ada orang zina terus dirajam, ngeri sekali. Ya. Nah, takut mereka untuk menerapkan hukum ini. Mereka anggap ini nggak sah dengan hak asasi manusia. Ya. Nah, kemudian katakan misalnya orang yang membunuh dibunuh. Mereka anggap ini sebagai hukuman yang terlalu kejam, tanpa belas kasih. Nah, yang membuat pandangan mereka seperti itu karena propaganda kufar, yang mentalbis, yang memberikan syubhat kepada mereka. Islam adalah agama yang benar. Baik. Faktor yang lainnya, faktor yang ketiga, yaitu karena al-jahl bi ahkam din. Karena bodohnya mereka tentang hukum-hukum Islam. Ya.
wa masalihahu wa masalihaha wa manafi'aha, serta kemaslahatan-kemaslahatannya dan kemanfaatan-kemanfaatannya. Nah, bagaimana mereka akan tahu hukum Islam dengan berbagai kemaslahatan dan kemanfaatannya sementara mereka belajarnya kepada orang-orang kafir barat? Mereka mengirimkan para generasi muda mereka ke tempat-tempat atau ke negeri-negeri kufur untuk mempelajari hukum-hukum dari mereka. Nah, al-jahl bi ahkam din ini membuat mereka tidak yakin dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sesungguhnya apabila hukum Islam itu ingin diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin, tentunya kan tidak ada selisih pendapat, tidak ada sengketa di dalamnya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Toh semuanya kaum muslimin mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kenyataannya sekarang, kalau itu penerapan hukum Islam itu diangkat, maka akan timbul polemik yang panjang yang tanpa kesudahan dengan berbagai intrik-intrik. Subhanallah, ini perkara yang min ajabil ujab, perkara yang aneh dari perkara-perkara yang sangat aneh. Allahul musta'an. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk daripada tugas dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah menyadarkan kaum muslimin untuk menerima hukum Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk perkara yang harus dikedepankan di dalam dakwah. Membangkitkan kesadaran kaum muslimin mau terima hukum Allah dan Rasul. Kita tidak usah bicara masalah hukum ini, hukum itu. Ya. Pada kebanyakan orang yang mengaku Islam di tengah masyarakat kita, ya, mereka menolak hukum ini, hukum itu yang kita jelaskan. Ya, jenggot itu wajib. Ya. Kemudian isbal itu haram dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Mereka tidak bisa terima itu karena tidak ada kesadaran akan keharusan untuk menerima hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau mengamalkan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan berbicara tentang hukum Allah dan Rasulnya, ini wajib, ini haram, ini mustahab, ini makruh dan sebagainya, sementara mereka tidak punya kesadaran untuk menerima atau mengamalkan. Maka di antara dakwah yang berhasil atau dakwah yang bijak yaitu al-bada'atu bil aham fal am. Memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Maka sebelum kita mengajari mereka tentang hukum Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita perlu memasukkan ke dalam hati mereka rasa cinta kepada hukum Allah dan Rasulnya. Kesadaran untuk menerima dan mengamalkan hukum Allah dan Rasulnya. Terkadang kita mendengarkan dari sebagian ikhwan kita, Ustaz, bapak saya begini, ibu saya begini, ya, paman saya begini, om saya begini, tante saya begini, dan selanjutnya. Ya, ini penolakan-penolakan mereka kepada amalan-amalan yang dia lakukan. Kamu sudah jelaskan, sudah Ustaz, ini saya katakan ini sunnah, ini apa diajarkan oleh Nabi, masa kita tidak mengamalkannya? Ya sih, mereka itu butuh disadarkan, dibuat kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Diingatkan keharusan dan kewajiban bagi seorang muslim itu apa. Ya. Kalau timbul rasa sayang, rasa cinta, kesadaran untuk mengamalkan hukum Islam itu sendiri di dalam hati mereka, ya, insya Allah ya, apa yang akan kamu jelaskan tadi diterima oleh mereka dengan lapang dada sebagaimana kamu menerimanya. Nah, ini termasuk jalan dakwah al-bada'atu bil aham fal aham. Nah, mulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Baik. Maka bab at-targhib juga punya pengaruh yang besar. Punya pengaruh yang besar di dalam melahirkan rasa cinta kaum muslimin kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan takut daripada azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka dengan demikian insya Allah, ya, kalau sudah lahir hal itu di dalam hati-hati mereka, maka tidak akan ada ajaran Islam ini yang ditolak atau tidak diamalkan oleh mereka. Nah, jadi kita selesai dari bab ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.